Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Selamat sore. Sekarang kita kegiatan dari pagi, teman-teman, di acara Derjagong Show. Ya, Derjagong Show acaranya. Salam sobat Brega yang ada di Kecamatan Losari pada khususnya baik ada di desa. Mulai kita itu Desa Dapurno, Kelurahan Losari, Desa Mojorbo, dari utara Desa Tegarjo, Desa Karangasem, Desa Tambak Selo, Desa Dokoro, dari barat Desa Sambirjo, Desa Tanjung Rejo, terus dari selatan ada Desa Kropak, Desa Tambarjo, Desa Kalerjo, dan tentunya ada dua Kelurahan Kuda dan Kelurahan Losari. Terima kasih sobat Brega yang ada di seluruh Kecamatan Losari. Kali ini kita ngobrol santai guys, kita ngobrol santai sambil ngopi dan ngeteh. Monggo Bu, rapatnya ada teh dikit. Kita ngobrol santai. Dari pagi tadi kita berjalan-jalan itu ada apa ya? Kok ramai sekali di kecamatan, tapi ada kegiatan banyak. Kita mulai ya tadi ya, ada Pak Camat dan ada tamu spesial kita, Ibu Dr. Evita Nursanti MSc. Selamat datang Ibu. Beliau, Terima kasih. iya, beliau itu anggota DPR RI Komisi 6. Dia dari fraksi PD Perjuangan, banyak sekali sumbangsih beliau Mewakili Dapil Jateng 3. Mewakili Dapil Jateng 3. Gerobokan Pati Blora dan Rembang. Gerobokan Pati Blora dan Rembang luar biasa. Yang saya ulik ini Ibu Evita ini luar biasa sekali. Banyak yang mengatakan siapa tuh Bu Evita? Bu Evita itu mengalahkan Dapil 3 Jateng ya. Grup neraka kok sepak bola itu. Ada mantan menteri ya. Banyak ketua fraksi, ketua komisi, bahkan banggar sendiri banyak situ. Ini luar biasa mengalahkan semuanya Pak. Terus Bripros berarti ini Bu Evita. Kegiatan pagi hari ini ada apa Bu? Di Losari kita kok sengaja dari sana ke sini. Ya, kegiatan hari ini bagi saya penting ya, Pak Camat ya. Kegiatannya karena apa? Pada hari ini di acara Gebiar PKH saya berkesempatan bertemu langsung dengan teman-teman PKH dan juga dengan teman-teman KPM. Jadi sebenarnya bagi saya ini silaturahmi ya, momen bagi saya untuk melakukan silaturahmi. Dan alhamdulillah tadi Pak Camat rame, ya kan, meriah, luar biasa. Panas pun itu yang namanya teman-teman tetap berjoget, tetap semangat luar biasa. Dan udah panas begitu, udah gerah ya boleh dibilang. Ketika kita lanjut acara kita dengan sosialisasi, mereka tetap semangat. Nah ini yang membuat saya senang ya, tetap semangat. Langsung dengan tadi kita itu sosialisasi dengan mitra kerja. Jadi Komisi 6 ini punya mitra kerja nih. Tadi itu dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, dengan mitra kerja ini kita biasanya bersama-sama melakukan sosialisasi ini Pak Camat kepada masyarakat. Nah, karena saya turun di Wirosari, dan biasanya kan saya undang ke Kabupaten Gerobokan, ke Purwodadi. Saya undang pesertanya, yang nggak ada salahnya Pak Camat punya ruangan yang bagus, ber-AC ya kan. Kenapa kita minta teman-teman ini datang jauh-jauh ke Purwodadi? Kenapa kita tidak lakukannya di aula kecamatan yang ada? Alhamdulillah tadi sudah sukses ya acara yang pagi dengan BSN. Bagaimana sebenarnya BSN itu melakukan sosialisasi pentingnya izin SNI itu dimiliki oleh UMKM kita. Banyak kan sekarang ini yang mengatakan ngurus SNI itu susah, SNI itu mahal kan begitu. Tadi mereka mendengar langsung dari BSN bahwa itu free, gratis gitu loh, bahwa itu free ya kan. Jadi memang masyarakat ini yang punya produk ini, ketika UMKM-nya itu mau naik kelas, suka nggak suka mereka harus punya SNI. Apalagi yang mereka punya segmentasi marketnya nanti ekspor. Tanpa SNI mereka nggak bisa ekspor. Dan juga kalau UMKM kita ini ya, mereka punya izin SNI, itu merupakan suatu kebanggaan, ya kan? Kebanggaan bahwa produk mereka sama lah dengan BPOM. Kalau yang produk herbal itu mereka punya izin BPOM. Karena kita sebagai konsumen itu kan kita pengen beli produk yang aman, produk yang memang sudah terakreditasi dan sudah dilakukan penelitian bahwa produk ini aman untuk dipergunakan. Jadi ini sebenarnya
SNI ini kepentingannya tidak hanya kepada produsen, itu juga kepentingannya kepada konsumen. Sebelum lari itu Pak Camat ini mau tanya dulu. Nah, tapi banyak yang tanya ke masyarakat saya bagian apa tuh kiat-kiatnya biar bisa bisa ikut ekspor itu tadi. Dia harus punya standar apa? Iya, jadi tadi kita juga sampaikan bahwa yang paling penting itu sekarang ini kan produk UMKM kita sudah bagus. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, yang kita harus lebih tingkatkan itu adalah packagingnya. Jadi dari aspek packaging itu harus diperhatikan. Kemudian ketika packagingnya udah bagus, produk ini bisa di branding, kan begitu. Nah, ketika produk ini sudah mampu untuk di branding, dia punya positioning. Apakah itu domestic market, apakah itu market untuk ekspor. Tanpa packaging dan branding, positioning itu nggak akan kita dapat gitu. Jadi tadi juga ada yang akan mengatakan akan memberi pelatihan, ya kan, untuk Pak Baginda tadi dari DPRD provinsi akan melakukan pelatihan untuk packaging. Saya rasa itu hal yang sangat penting, Pak. Kalau rasa mah kita nggak kalah. Saya kan sudah keliling-keliling ya di Kabupaten Gerobokan ini, icip hasil-hasil UMKM kita, rasa nggak kalah. Tetapi memang kelemahan kita masih di packaging. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan packaging ke depannya. Ketika kita bicara dengan sosialisasi dengan Kementerian UMKM, itu juga hal packaging ini kita bicarakan juga. Jadi memang Pak Camat, ke depan ini bagaimana UMKM kita yang berada di Kecamatan Wirosari ini kita tingkatkan level dari UMKM-nya, sehingga sekarang ini apalagi saya bilang packaging. Orang sekarang jual UMKM itu kan online. Nah, ketika kita bicara online, yang dibeli apa? Foto ya? Foto. Yang dibeli apa? Video yang dibeli. Nah, ketika kita tidak mampu punya packaging yang cantik fotonya, kita nggak mampu packaging yang cantik videonya, orang nggak beli. Mau seenak apapun rasanya. Jadi demikian juga kita hasil tekstil kita, batik kita, apa segala macam, ya itu harus di packaging dengan cantik gitu. Itu menjadi dasar untuk e-commerce. Jadi e-commerce itu dasarnya itu adalah packaging, Pak. Jadi nanti gampang kita nge-brandingnya ketika packaging. Walaupun itu serang saja dari negara lain import ke Indonesia, saya banyak sekali itu beli produk-produk, maaf ya, tidak saya mengatakan produk made in China, gitu kan. Kita pesen apa, datangnya apa. Itu banyak sekali penipuan-penipuan yang dilakukan oleh online gitu. Nah, ini juga harus dijaga, marketplace ini juga harus dijaga bahwa produk-produk Indonesia yang masuk marketplace itu memang sudah dilakukan seleksi, sehingga orang asing pun tidak kecewa seperti kekecewaan yang kita alami gitu. Jangan sampai apa yang terjadi dengan kita kecewa, kita pesen badan saya gemuk besar begini, pesennya pasti XXL dong kalau size. Begitu datang itu kecil, XL. Ini tulisannya kita pesennya sudah XXL gitu. Terus kita lihat di gambarnya cantik, begitu datang bahannya nggak bagus. Nah, itu yang saya katakan bahwa yang dibeli orang ketika kita bicara online itu adalah foto, itu adalah video. Nah, inilah yang kita harus latih terus kepada UMKM kita, bagaimana mereka juga mampu untuk mempackaging produk-produk mereka, tapi tidak melakukan penipuan, lain yang di foto, lain yang dikirim. Jangan kekecewaan kita menerima import dari negara lain, mengorder produk-produk dari negara lain, itu sampai terjadi dengan orang asing yang mengorder produk-produk UMKM kita. Apa yang terlihat, ya itu yang dibeli gitu, Pak. Nah, ini memang pengawasan di bidang e-commerce ini harus lebih ditingkatkan gitu, Pak Kades. Tapi saya nggak tahu di Wirosari ini sudah ada nggak punya marketplace sendiri. Belum ada. Nah, mungkin ke depan Pak Camat juga bisa memikirkan marketplace, bagaimana menampung produk-produk UMKM yang ada di masyarakat ini untuk dipasarkan. Ketika mereka siap, mereka bisa masuk nanti penjualan lewat Smesco, lewat UMKM dan lain-lain gitu, Pak. Jadi saya rasa ketika kita bicara UMKM, ini hal yang nggak akan pernah berhenti, ya kan? Karena ini banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan supaya UMKM kita ini memang punya daya saing yang tinggi.
baik itu domestic market maupun itu di global market. Luar biasa sekali ya. Berarti kita butuh seperti ini Pak teman. Pojok Lurusari gitu ya. Kita bisa Jadi ruang untuk marketplace marketingnya ya. Pojok Lurusari. Jadi kayak saya nih datang nih dari Jakarta pengen beli oleh-oleh, beli apa? Kita tinggal buka marketplace aja, antar ke hotel. Jadi saya nggak perlu lagi pergi ke sana, pergi ke sini beli oleh-oleh dari Lurusari. Kita tinggal online saja pesennya. Begitu kita sebelum pulang, barang itu sudah ada di hotel kita gitu. Karena kan nggak deket, jauh juga ya, dari Purwodadi ke Lirosari itu kan jauh kalau kita mau beli ke Purwodadi, tapi order-order ada yang nganter. Nah ini di Gerobokan juga ke depannya harusnya seperti itu, karena turis sudah masuk. Desa wisata kita luar biasa berkembangnya di Gerobokan ini. Nah kita harus antisipasi perkembangan-perkembangan yang ada itu. Luar biasa sekali ya. Ini ya sobat Anda, sobat Merdeka Pak. Karena saya biasanya di Kebun tidak ada namanya. Ya tadi sudah dijelaskan sekali sama Ibu ya kita Nursanti bahwa kita tuh perlu packaging, branding, juga tak lupa melek teknologi ya. Melek teknologi. Marketplace itu kan nggak ada melek teknologi kita nggak bisa. Jadi kita harus jangan sampai kita ketinggalan jauh lagi. Kita sudah ketinggalan 45 langkah ya Pak. Jangan sampai kita ketinggalan 10 langkah nanti itu Pak. Tapi kemajuan UMKM di Gerobokan sangat-sangat luar biasa. Terima kasih atas ini Bu kita yang selalu Pak, beliau selalu komen dengan apalagi warga Lurusari ya. Jangan lupa nanti warga Lurusari. Suara saya banyak sekali Mas Kuku. Lurusari. Kayaknya 6.000 ya? Iya, luar biasa. Mudah-mudahan 2024 tambah lagi ya. Enggak 2024 tambah lagi soalnya. Tambah lagi. Ya, ini sobat Bu Merdeka, ini saya mau tanya lagi Bu Vita. Bu, tadi saya tertarik nanti ada dari Badan Investasi ya sini. Iya, tadi pagi kita sosialisasi dengan DSN. Siang ini nih habis ini kita sosialisasi dengan investasi BKPM, Kementerian Investasi dan BKPM. Apa yang bisa dibawa ke sini? Ya sebenarnya itu kita memberi sosialisasi ke masyarakat itu pentingnya investasi masuk ke satu daerah, menambah lapangan pekerjaan tenaga kerja, ya kan? PDB daerah juga meningkat. Bagaimana masyarakat ini juga turut bersama-sama Pemda mengamankan investasi yang ada, ya kan? Karena begitu investasi itu berkembang di satu daerah, otomatis perekonomian di daerah itu akan bergerak. Otomatis UMKM-nya, kembali lagi ke UMKM, itu akan meningkat gitu. Dan juga di sini juga kita akan membicarakan pentingnya NIB. Karena Kementerian Investasi dan BKPM ini punya aplikasi namanya SOS. Jadi untuk mendapatkan NIB itu sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan oleh teman-teman UMKM. OSS ini ya Bu? OSS, OSS. Satu pintu itu. Iya, pelayanan satu pintu. Nggak susah, karena kan orang pikir dapetin NIB susah, enggak. Ada melalui OSS ini itu sangat mudah. Nah, makanya nanti dari BKPM juga akan menyampaikan hal-hal tersebut, dan saya juga tadi usul dengan BKPM, Pak, next time kalau kita lakukan sosialisasi ada orang buka registrasi di depan. Jadi para UMKM yang belum memiliki NIB langsung bisa register di tempat dan diberi bantuan seperti yang saya pernah lakukan. Langsung saya pernah melakukan hal yang sama, sosialisasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu ada meja yang khusus untuk buat NIB. Itu langsung sertifikatnya itu, NIB-nya itu tuh, NIB-nya itu langsung keluar. Berbayar ya Bu itu? Gratis. Jadi sebenarnya pemerintah kita ini ya di dalam pengembangan UMKM ini itu dukungannya itu sangat-sangat luar biasa. Karena pemerintah itu juga tahu bahwa yang namanya kita punya perekonomian ini, perekonomian nasional kita itu benar-benar peranan dari UMKM itu sangat-sangat besar. Di saat krisis kita kemarin ini, pandemi, krisis 98, yang hidup perekonomiannya siapa? Ya UMKM. Jadi itu sangat disadari oleh pemerintah kita tahu begitu besarnya bantuan-bantuan kepada UMKM ya. Tapi namun demikian di setiap rapat dengan menteri saya selalu mengingatkan bahwa tidak hanya UMKM yang dipikirkan, banyak daerah-daerah yang memang penghasil utamanya itu adalah pertanian. Jadi jangan sampai bantuan kepada UMKM ini jor-joran dari pemerintah, tapi di saat yang sama petani kita teriak-teriak dengan pupuk langka atau harga pupuk yang melambung. Itu nggak boleh terjadi. Itu nanti lama-lama
orang semuanya petani, kita nggak mau jadi petani lagi Pak. Nanti lama-lama orang mau jadi gerak UMKM aja. Nah kalau nggak ada petani, kita makan apa ke depan nanti? Repot kan? Iya benar, saya lihat di IG-nya Ibu itu kemarin sudah bicara lantang Bu ya. Oh iya, setiap bertemu dengan menteri, dengan produsen pupuk, semuanya saya mengenai pupuk ini karena memang penting. Saya tahu benar masyarakat kita di Dapil Jateng 3 ini masalah pupuk ini perlu diselesaikan dengan segera. Jadi saya kalau di mana ada momen yang ada, pasti saya teriak ke pupuk. Siap, terima kasih ya Bu. Nah, sebelum ke Bu Evita lagi, saya mulai Pak Camat Ibu ya. Pak Camat, luar biasa kegiatan pagi ya ini sampai sore ini Pak Camat. Ya, mau tanya Pak Camat, apa yang membuat kegiatan pagi ini dapat meriah, juga apa yang didapat masyarakat dari kegiatan ini Pak? Jadi perlu diketahui Sobat Gumregah bahwa tujuan dari Gebyar PKH Kecamatan Wirosari ini tahun 2002 ini adalah sebagai wahana untuk sosialisasi program-program apa yang diadakan oleh PKH. Jadi di sini juga sebagai sarana untuk ajang soliditas dan ajang silaturahmi untuk para keluarga penerima manfaat KPM yang ada di Kecamatan Wirosari. Perlu diketahui bahwa untuk di Kecamatan Wirosari ini jumlah KPM untuk PKH ini dulu di tahun 2014 ini sekitar 1.700-an. Dengan pendamping PKH-nya ada sekitar 7 orang. 7 orang. Oke. Namun demikian sampai tahun 2022 ini ada peningkatan yang luar biasa, jumlahnya menjadi 5.086. Wow. Dan pendamping desa yang ada di Kecamatan Wirosari berjumlah 14 orang. Itu, cukup besar ya. Cukup besar itu. Apa namanya peningkatannya ya Pak ya. Iya. Dan jadi tadi juga saya juga menyerahkan penghargaan nih Pak. Oh iya. Penghargaan atas prestasi baik itu dari KPM-nya maupun dari anak-anak. Iya. Dari KPM. Bagi saya itu suatu hal yang sangat penting ya. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka gitu supaya agar terus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, dan prestasi yang didapat itu bisa dipertahankan atau mendapatkan prestasi-prestasi yang lain. Luar biasa. Dan ini Ibu sama Bapak Camat juga, ini kami tanya Ibu, kata mutiara terhadap kegiatan tadi dan terhadap masyarakat Sobat Gumregah, terutama di Kecamatan Wirosari dan Kabupaten Geburang pada umumnya, apa Bu? Apa ya, saya itu kan kalau di kaos saya, di stiker saya itu kan selalu punya slogan, coba lihat itu, urip iku urup. Bahasa Jawa Bu ya? Bahasa Jawa, dan saya pelajari sekali itu artinya apa sih. Makanya itu menjadi ini saya, bahwa sebenarnya hidup itu nyala, bahwa hidup kita itu harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sekecil apapun manfaat itu, bahwa dalam hidup ini kita harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Apa yang dilakukan oleh teman-teman PKH, ya kan, itu ya ini. Itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dia pendamping orang yang langsung terjun ke masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya PKH saja, itu harus menjadi tolak dasar kita di dalam hidup ini. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang memang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Luar biasa. Nah, sekarang saya nengok Bapak Camat. Dan kata mutiara, closing statement Pak. Saya kira saya juga tidak jauh dari apa yang menjadi kata mutiara Ibu Evita, bahwa urip itu urup. Memang itu juga menjadi menjadi slogan saya juga, karena di dalam agama pun juga mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Itu juga prinsip yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Luar biasa. Ternyata falsafah Jawa luar biasa. Iku urup itu maknanya luar biasa, besar. Sekali-kali kita hidup kita harus punya fungsi atau manfaat bagi orang lain. Sekecil apapun manfaat itu. Ya, terima kasih Sobat Gumregah, dan mungkin ini dari
acara The Jagung Show ya Pak. Kita akhiri dengan pekik Bu. Ya, tadi kita Apa tuh bilang pekiknya tuh? gerutan hebat ya. Wirosari Gumrega gitu ya Bu. Apa gumrega? Gumrega. 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 Oh, gumrega. Sekarang bangkit, Bu. Bangkit. Oh, oke. Gumrega. Biar kita tetap enak itu. Nanti ngopinya setelah ini ya. Oh, iya. Ya. Oke guys, jangan lupa tetap subscribe, share, dan komen juga bunyikan lonceng di channel The Jagung Show. Oke. Kita tutup slogannya Bu, Iya. tapi ya. Gerobogan hebat, Wirosari Gumrega. Terima kasih.